arada ni'am wal malabith wal thimar wal khudra wal miyah wa nahwi hadha mimma fihi zinatun. Semua kenikmatan, pakaian, buah-buahan, hijau-hijauan, air, segala macam-macam yang nikmat, yang enak, itu adalah zina, ujian. Itu adalah apa? Pernak-pernik keindahan dunia. Malah dikatakan ulama yang lain, arada kullama alal ard wa laysa syai' illa wa fi zina min jihati khalqi wa sun'ati wa ihkami. Jadi pokoknya apapun yang indah, apapun yang enak dilihat, baik itu dari segi ciptaannya ataupun ketetapannya. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadisnya, ad-dunya hulwatun khadirah. Katanya Nabi, dunia itu manis dan hijau. Jadi diibaratkan oleh Rasulullah, kelihatannya dunia itu enak dan nyaman, kelihatannya. Tapi Nabi memberikan peringatan, wa innallaha mustakhlifukum fiha fanadirun kaifa ta'malun. Allah menjadikan kalian pengurus dunia. Maka perhatikan apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan. Keindahannya ini dititipkan kepada kita. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaganya, merawatnya. Gampangannya rumah, kita diserai kuncinya. Kemudian kita apa? Kita harus pandai. Bukan berarti diserai rumah sakarepe dhewe, maku sakarepe dhewe, buka lawang sakarepe dhewe dan lain sebagainya. Masukkan orang semaunya dia, lho rusak kabeh, kamu tanggung jawab. Dunia juga gitu, dihiasi oleh Allah dengan hiasan yang indah. Dari gunungnya, dari rumputnya, dari buah-buahannya, ya, dari pohon-pohonnya dan yang lain sebagainya. Lalu kita yang menjaga, kita yang merawat. Lah kalau kita ngawur di dalam menjalankannya, nah tanggung jawab. Tapi Rasulullah memberikan waspada, fattakud dunya wa takun nisa. Hati-hati sama dunia. Artinya apa? Keindahannya ini jangan sampai kamu lalai karena dengan alasan menjaganya, merawatnya. Diperingatkan di akhirnya, Allah menitipkan untuk kita menjaganya, merawatnya. Tapi bukan berarti jangan sampai kamu terlena dengan keindahannya. Karena asyik, karena enak, wow, duduk dia nyantai, menikmati keindahannya, melihat ini, melihat itu, sehingga meninggalkan kewajiban ini, kewajiban itu, terlupakan, terlalaikan dengan pandangan yang indah. Kan banyak sekarang orang berangkat ke sana, ya, mendaki atau ke pantai dan sebagainya, sehingga meninggalkan sholat ini, meninggalkan sholat itu. Ada kalau dalam keadaan puasa meninggalkan puasanya. Ini lupa dia. Keindahan tadi itu bukan untuk melalaikan, tapi dia terlalaikan. Makanya diingatkan, fattakud dunia, hati-hati pada dunia. Jangan sampai kamu terlena dengan keindahannya. Karena keindahannya ini hanya untuk kamu berpikir, mendekatkan diri kepada Allah, bukan membuat kamu lupa. Akhirnya Rasulullah juga mengingatkan, wattaqun nisa, hati-hati sama perempuan. Lah perempuan itu bukan harus orang lain, istri kita juga perempuan. Hati-hati. Karena perempuan itu pertama yang membuat fitnah di Bani Israel, perempuan. Pertama yang membuat fitnah di Bani Israel itu adalah perempuan. Dan fitnah terbesar bagi laki-laki, bagi umatnya Nabi Muhammad juga perempuan. Makanya perempuan ini jangan dianggap sepele, walaupun itu istri kita. Orang gara-gara istri bisa menentang orang tua. Orang gara-gara istri bisa acuh dengan orang
tuanya, apalagi yang lain. Orang tuanya yang melahirkan dia bisa diacuhkan, bisa tidak dihiraukan karena istrinya. Makanya dikatakan Rasulullah hati-hati. Nah, jangan asal sembarangan nyari perempuan untuk dijadikan istri, tapi carilah perempuan yang solihah, yang benar-benar taat, yang bisa membantu seorang suami, yang bisa membantu seorang suaminya untuk melakukan ketaatan kepada orang tuanya. Karena anak laki-laki itu tidak berhenti kewajibannya kepada orang tuanya sekalipun sudah menikah. Tapi anak perempuan berhenti kewajibannya kepada orang tua, harus mendahulukan kewajibannya kepada suaminya daripada orang tuanya ketika setelah menikah. Tapi sekarang ada perempuan yang mendahulukan suaminya dari orang tuanya? Nggak ada sekarang. Menganggap aku anak enggak, ini durhaka. Durhaka gimana? Kamu nggak tahu artinya durhaka? Durhaka itu kalau kamu belum menikah. Kalau sudah menikah, suami kamu dulu yang kamu dahulukan. Tapi sekarang ada? Nggak ada. Mereka lebih mendahulukan orang tuanya. Ini karena kebodohan. Makanya orang seperti ini nggak mungkin bisa menjadi solihah. Tidak akan mungkin bisa menjadi solihah kecuali kalau dia belajar. Dia belajar, dia mengerti, baru bisa menjadi solihah. Karena apa? Kewajibannya seorang istri itu suami. Jadi harus nomor satu suaminya. Bukan berarti kurang ajar kepada orang tua, bukan. Tapi harus lebih mendahulukan suaminya, karena ini kewajibannya. Nah ini hiasan. Hiasan. Lah untuk apa hiasan itu? Hiasan itu linabluwahum. Tujuannya untuk menguji kalian. Menguji orang-orang yang ada di bumi ini, ujiannya itu. Hiasan itu sebagai ujian. Makanya katanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, ketika Allah mengatakan ahsanu amala, untuk mencari siapa yang terbaik amal perbuatannya. Diuji untuk mencari siapa yang terbaik. Lah kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, siapa yang terbaik? Orang yang lulus ujian daripada dunia ini adalah azhaduhum fiha, orang yang paling zuhud di dunia. Jadi orang yang paling nggak mau dunia, orang yang sama sekali tidak tertarik dengan dunia, yang tidak tertanam di dalam hatinya dunia, itu orang yang terbaik. Yang menjadi lulus nomor satu. Tapi katanya Imam Abu Asim Al-Asqalani, ahsanu amala atrakulaha, orang yang paling menjauh dari dunia. Bukan orang yang paling zuhud, tapi orang yang paling menjauh. Tapi katanya Imam Al-Qadhi Abu Muhammad, beliau mengatakan, ayahku dulu berkata, yang paling bagus amalnya itu adalah akhdun bihaqqin, mengambil harta atau mengambil dunia dengan yang baik. Artinya tidak mau mendapatkan dari yang syubhat apalagi haram, mengambilnya hanya dari yang halal. Akhdun bihaqqin. Kemudian wa infaqun fi haqqin ma'al iman, menginfakkannya di dalam kebenaran, di dalam kebaikan, diiringi dengan keimanan, keikhlasan. Wa ada'il faraid wajtinabil maharim, melaksanakan kewajiban-kewajiban, menjauhi larangan-larangan, wal iktsar minal mandub ilai, dan memperbanyak daripada hal-hal yang disunahkan daripada harta sodako. Itu maksudnya ahsanu amala, yang terbaik. Orang yang lulus mendapatkan predikat terbaik daripada dunia dan isinya adalah orang, ya katanya Imam Abu Muhammad, beliau mengatakan, ayahnya mengatakan, orang yang tidak mau mengambil kecuali yang halal, tidak menggunakan apa yang dia dapatkan kecuali untuk melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan, dan dia gunakan untuk memperbanyak daripada sodako dan yang lain sebagainya. Nah itu yang terbaik, yang dikatakan terbaik itu. Kemudian wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Allah mengingatkan di sini. Setelah Allah mengatakan bahwa dunia itu adalah zina, hiasan yang nikmat dipandang, yang enak dilihat, tapi itu dibuat ujian
Allah menjelaskan wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza, dan sesungguhnya aku menjadikan semua apa yang ada di dunia itu adalah sa'idan. Sa'idan itu adalah tanah atau debu. Ada perbedaan, ada yang mengatakan sa'idan itu sesuatu yang nikmat, yang enak dilihat. Sa'idan juruza, gampangannya tadinya tanahnya itu dipenuhi dengan pepohonan yang berwarna hijau, rumput dan lain sebagainya, enak dilihat, kemudian dijadikan oleh Allah juruza. Juruza itu yarji' kullu dzalika turaban ghairu mutazayyin, kembali tidak adanya pepohonan. Warna hijaunya tadi itu habis sudah, rumputnya kering, pohonnya mati, tidak ada hijau-hijauan, tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun. Nah, kalau tanah itu nggak ada tumbuhannya kan nggak enak dilihat. Kita punya tanah kosong di halaman rumah kita, nggak ada apa-apanya, nggak enak. Tapi coba kita kasih bunga, kita kasih rumput, sehingga terlihat indah. Lah Allah menjadikan dunia ini indah, terhiasi dengan pohon, terhiasi dengan buah-buahan, terhiasi dengan rumput dan yang lain sebagainya. Setelah itu dunia itu akan dihabiskan oleh Allah, menjadi seperti semula, menjadi seperti semula, ya, menjadi seperti semula, seperti tidak ada pohon dan yang lain sebagainya. La syai'a min imara wa zina, seperti tidak ada apa-apanya, kosong, habis, mati, seperti tidak ada apa-apa. Itu dunia, cepat, dengan cepat gitu loh. Tadi menjadi hiasan, mari ngono habis, nggak ada apa-apa, kembali seperti hampa, ya, tidak adanya hiasan ini dan yang lain sebagainya. Itu dunia. Makanya jangan tertipu, makanya kita jangan tertipu, karena ini cuma hiasan saja, hiasan yang sewaktu-waktu akan hilang, tidak akan tidak seterusnya akan nampak indah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada tipuan dunia, keindahan dunia, sehingga kita tetap akan menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala